Namaku Baskara. Gema kota metropolitan, hiruk-pikuk Jakarta, dan aroma kopi pagi di tengah kemacetan adalah denyut nadiku. Aku seorang arsitek, seorang pria yang percaya pada presisi, pada garis lurus, pada fondasi beton yang kokoh. Hidupku adalah cetak biru yang terukur, hingga sebuah proyek membawaku terbang ribuan kilometer, mendarat di tanah yang seolah berasal dari dimensi lain, Sumba. Sumba menyapaku bukan dengan gedung pencakar langit, melainkan dengan perbukitan savana yang membentang seperti permadani emas di bawah langit yang tak bertepi. Udaranya beraroma rumput kering dan tanah basah, sebuah parfum alam yang memabukkan. Di sini, waktu seakan melambat, diatur oleh terbit dan terbenamnya matahari, bukan oleh dering alarm digital. Tugasku adalah merancang sebuah resort ekologis, sebuah tantangan untuk memadukan modernitas dengan kearifan lokal yang begitu kental. Untuk memahami kearifan itu, aku harus menyelam ke jantungnya. Aku mengunjungi desa-desa adat, mengagumi Umam Batangu, rumah-rumah panggung dengan atap menjulang seperti menara yang berusaha menggapai roh para leluhur. Di salah satu desa itulah, di bawah naungan atap jerami sebuah rumah tradisional, aku pertama kali melihatnya. Namanya Rania. Ia sedang menenun. Duduk di atas tikar pandan, punggungnya lurus dan anggun. Jemarinya yang ramping menari di antara benang-benang berwarna, menciptakan pola-pola rumit kain ikat yang legendaris. Tak ada satu gerakan pun yang sia-sia. Matanya, seteduh danau di pagi hari, terfokus pada karyanya, seolah seluruh alam semesta mengerucut pada titik di mana benang lungsin dan pakan bertemu. Cahaya matahari sore yang menerobos celah dinding bambu menyepuh kulitnya yang sawo matang, memberinya aura sakral. Saat itu, semua teori arsitekturku tentang bentuk dan fungsi terasa dangkal. Di hadapanku adalah keindahan dalam wujudnya yang paling murni, perpaduan sempurna antara manusia, seni, dan tradisi. Aku mendekat dengan hati-hati, tak ingin mengusik konsentrasinya. Kepala desa yang menemaniku memperkenalkanku. Rania mengangkat wajahnya, dan sepasang mata itu menatapku. Tak ada senyum ramah yang dibuat-buat, hanya tatapan penasaran yang jujur dan dalam. Baskara, sapaku, mengulurkan tangan. Ia tidak menyambut tanganku. Ia hanya mengangguk sedikit, sebuah isyarat hormat yang khas. Rania, jawabnya singkat. Suaranya lembut, seperti desau angin di padang ilalang. Interaksi kami pada awalnya terbatas pada urusan pekerjaan. Aku bertanya tentang makna di balik motif-motif tenunannya, kuda-kuda gagah yang melambangkan status, pohon kehidupan yang menjadi simbol koneksi manusia dengan alam, dan naga laut yang menjaga keseimbangan dunia. Rania menjelaskannya dengan sabar. Setiap katanya adalah sebuah jendela menuju filosofi Marapu, kepercayaan leluhur mereka. Aku bukan hanya melihat pola, aku mulai membaca cerita. Semakin sering aku datang, semakin dalam aku terpesona. Bukan hanya oleh pengetahuannya, tapi oleh dirinya. Oleh cara ia tertawa kecil saat aku salah mengucapkan istilah dalam bahasa Sumba. Oleh sorot matanya yang berbinar saat menceritakan legenda Pasola. Oleh keheningan nyaman yang tercipta saat kami hanya duduk berdampingan, aku dengan buku sketsaku, ia dengan alat tenunnya, ditemani suara ritmis kayu yang beradu. Dua dunia kami begitu berbeda. Aku adalah pria dari dunia yang bergerak cepat, di mana nilai diukur dengan uang dan status. Rania adalah wanita dari tanah abadi, di mana nilai diukur dengan kehormatan, pengabdian pada leluhur, dan harmoni dengan alam. Perbedaan itu adalah jurang yang menganga, tetapi entah bagaimana, di tepian jurang itu, sebuah jembatan tak kasat mata mulai terbentuk. Suatu sore, setelah pekerjaanku di lokasi proyek selesai, aku memberanikan diri. Rania, maukah kau menunjukkan padaku tempat favoritmu di sini? Bukan tempat untuk turis, tapi tempat yang benar-benar milikmu. Ia menatapku sejenak, seolah menimbang-nimbang isi hatiku. Lalu, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Ikut aku, katanya. Ia membawaku menyusuri jalan setapak, melewati kuda-kuda sandalwood yang merumput dengan bebas, hingga tiba di sebuah tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Di bawah kami, pantai Marosi terhampar dengan pasir putihnya yang lembut, diapit oleh formasi bebatuan karang yang megah. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan palet warna jingga, ungu, dan merah muda yang dramatis. Kami duduk di atas rerumputan, membiarkan angin laut menerbangkan anak rambutnya. Keheningan menyelimuti kami, namun kali ini terasa berbeda. Keheningan ini padat, berisi emosi yang tak terucapkan. Kau tahu, Baskara, ia memulai, suaranya hampir berbisik di telan deru ombak.
Orang-orang sepertimu datang dan pergi. Kalian mengagumi tanah kami, mengambil fotonya, lalu kembali ke duniamu. Sumba hanyalah sebuah kenangan eksotis. Aku menoleh padanya. Aku tidak seperti itu, Rania. Bagaimana aku bisa tahu? Tantangnya lembut. Dunia kita berbeda. Kau membangun gedung dari beton dan baja, hal-hal yang menantang waktu. Aku menenun dari benang, yang bisa lapuk dan pudar. Hidupmu adalah tentang masa depan. Hidupku adalah tentang menjaga warisan masa lalu. Mungkin, kataku, mataku tak lepas dari matanya. Tapi setiap arsitek tahu, bangunan terkuat sekalipun membutuhkan detail-detail kecil yang membuatnya indah. Dan setiap penenun tahu, benang serapu apapun bisa menjadi kain yang kuat jika ditenun bersama. Mungkin kita tidak sejauh itu. Matahari kini hampir menyentuh garis cakrawala, memandikan wajahnya dalam cahaya keemasan. Aku bisa melihat setiap detailnya, bintik-bintik samar di pipinya, lekuk bibirnya yang lembut, dan pantulan lautan api di bola matanya. Aku merasakan sebuah dorongan yang begitu kuat, sebuah hasrat yang bukan hanya tentang fisik, tapi tentang keinginan untuk meleburkan dua dunia yang berbeda menjadi satu. Perlahan, seolah meminta izin, aku menyingkirkan sehelai rambut yang menutupi wajahnya. Jari jemariku menyentuh pipinya, merasakan kehangatan kulitnya yang halus. Ia tidak menghindar. Sebaliknya, ia sedikit memiringkan kepalanya, bersandar pada sentuhanku, matanya terpejam. Napasnya menjadi sedikit lebih cepat, selaras dengan detak jantungku yang menggila. Dunia di sekitar kami lenyap. Hanya ada aku, dia, dan senja yang menjadi saksi. Aku mendekatkan wajahku, merasakan aroma tubuhnya yang khas, campuran bau laut, bunga Kamboja, dan aroma benang yang samar. Jarak di antara kami menipis, ketegangan di udara terasa begitu pekat hingga nyaris bisa kurasakan di lidahku. Aku bisa merasakan kehangatan napasnya di bibirku, sebuah undangan yang paling intim. Dan kemudian, aku menciumnya. Bukan ciuman yang tergesa-gesa atau menuntut, melainkan sebuah pertemuan yang lambat dan dalam. Bibirnya terasa lembut, asin oleh udara laut. Awalnya hanya sebuah kecupan ringan, sebuah pertanyaan. Ketika ia membalasnya dengan lembut, membuka bibirnya sedikit, ciuman itu berubah menjadi sebuah percakapan tanpa kata. Aku merasakan seluruh kerinduannya, kebanggaannya, dan kerentanannya. Aku menuangkan seluruh kekagumanku, penghormatanku, dan hasratku yang telah lama terpendam. Tanganku bergerak dari pipinya, turun ke tengkuknya, jemariku tersesat di antara rambutnya yang tebal. Satu tangannya naik dan menggenggam kemejaku, seolah takut aku akan menghilang saat senja berakhir. Ombak yang pecah di bebatuan di bawah kami menjadi musik latar, detak jantung kami menjadi ritmenya. Dalam ciuman itu, aku tidak lagi merasa seperti orang luar. Aku tidak lagi merasa sebagai arsitek dari Jakarta. Aku adalah Baskara, seorang pria yang telah menemukan pusat semestanya di bibir seorang penenun dari Sumba. Jurang di antara kami telah lenyap, tergantikan oleh jembatan gairah dan pengertian yang kokoh, diresmikan di bawah tatapan senja yang membara. Saat kami akhirnya melepaskan diri, kami terengah-engah. Matahari telah sepenuhnya tenggelam, meninggalkan semburat warna lembayung di langit barat. Rania menatapku, matanya berkaca-kaca namun menyiratkan kepastian. Benang dan beton, bisiknya, sebuah senyum terukir di wajahnya. Aku tersenyum kembali, mengecup keningnya. Mereka akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Aku tahu saat itu, proyekku di Sumba bukan lagi hanya tentang membangun sebuah resor. Ini tentang membangun sebuah kehidupan baru. Cetak biruku telah berubah. Garis-garisnya tidak lagi lurus dan kaku, melainkan melengkung dan mengalir, mengikuti pola-pola rumit dan indah dari kain tenun Rania. Aku datang ke Sumba untuk membangun sebuah struktur, tapi pada akhirnya, tanah inilah, dan wanita inilah, yang membangun kembali diriku. Dan di senja itu, di tanah Sumba, aku menemukan rumahku.